Buka ininya. Iya, saya jawab aja, saya tahu. No, kita buka dulu Pak, jangan sok tahu Pak. Kita buka dulu ininya Pak. Supaya Pak Bambang, sabar. Sabar. Kendalinya dari sini, ke sini semua. Silahkan, coba dibuka. Jadi ini penting kita gelar karena memang didalilkan. Jadi kan kami mahkamah harus menjawabnya. Jadi bukan jangan dianggap nggak ada manfaatnya juga. Ya, memperdebatkan di sini kepentingan kami untuk menjawab dalil dari kedua pemohon. Majelis. Ya. Cukup ya? Saya di slide-nya ahli tadi coba dilihat itu tidak comparable. Sirekap KPU coba dilihat. Slide KPU itu sudah 88%, jaga pemilu cuma 50%. Coba lihat. Bagaimana kemudian ahli bisa membandingkan itu sudah comparable? Keahlian apa yang bisa menyatakan kayak gitu? Coba aja. Coba dibuka ininya. Iya, saya jawab aja, saya tahu. No, kita buka dulu Pak, jangan sok tahu Pak. Kita buka dulu ininya Pak. Pak Bambang, sabar. Sabar. Kendalinya dari sini, ke sini semua. Silahkan, coba dibuka. Slide-nya ahli tadi. Terus yang ada membandingkan, oke, next, terus, nah ini. Ya, yang lanjut. Satu lagi. Ya. Oke. Ini kan silakan dijawab ahli. Ya. Jadi begini, Pak Bambang ya. Jadi ini data yang saya ambil per hari ini. Jadi per hari ini memang kawal pemilu memang selesai sampai di sana karena mereka kan relawan semua. Mereka tidak dibayar, sehingga datanya memang tidak 100%. Demikian juga yang lain. Nah, yang kedua adalah begini, kalau data itu sudah lebih dari 50%, tidak akan banyak pengaruhnya pada hasil. Gitu. Jadi, statistik aja menunjukkan sampel dari, kita cukup, teman-teman dalam lembaga survei tahu kan ya, kita cukup pakai sampel 2.200 saja sudah errornya sudah di atas, di bawah 22% misalnya. Yang saya ingin katakan, majelis, yang satu kawal pemilu 82%, jaga pemilu 51%. Iya kan sudah dijelaskan tadi, biar kami yang menilai. Ya, cukup ya? Jangan comparable terus kemudian seolah-olah 100%, itu juga tidak fair ahli. Cukup. Oke. Iya, kesempatan terakhir, Pak. Terima kasih. Ya. Dari sekian panjang lebar penjelasannya, tapi tidak menjawab pertanyaan saya, belum menjawab pertanyaan saya. Ya. Majelis satu lagi. Cukup. Maksud saya, cukup Pak Bambang. Pernyataan ngeyel itu juga nggak pantas diucapkan. Sudah saya sampaikan tadi, silakan. Hotman. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ya, saya bisa memaklumi situasi seperti ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih hormat yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Bapak Arief Hidayat. Karena setelah kita tadi 3,5 jam diskusi tentang IT, ternyata hanya satu pertanyaan dari Pak Arief Hidayat yang mengatakan, kalau memang akhirnya yang dipakai adalah manual dan perhitungan berjenjang, ngapain kita ribut-ribut lagi bicara Sirekap? Itu tadi pertanyaan dari Pak Arief Hidayat. Ya, yang dilihat adalah manual dan perhitungan berjenjang. Ngapain kita bahas-bahas lagi tentang Sirekap ini? Ya, sekali lagi saya hormat saya kepada Bapak Arief Hidayat. Karena Bapak sudah mengingatkan kami bahwa kami ini adalah sarjana hukum. Dari tadi kita kuliah komputer. Pak Otma, Pertanyaannya apa Pak Otman? Sebentar Pak Otma. Tadi pada waktu mengirim tabik saya lihat cincinnya bagus-bagus itu. Pertanyaan saya, saudara saksi, kalau ternyata yang dipakai dalam SK pengumuman final perhitungan suara adalah manual dan perhitungan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, masih perlu nggak Bapak kuliah di sini? Masih perlu nggak kita bahas tentang Sirekap? Ya, masih perlu nggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Repli dan Bambang yang selalu ngeyel tentang Sirekap ini? Pak Hotman, tadi saya sudah tegaskan, ini didalilkan kami mahkamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini. Jadi, tapi saya bertanya, jangan dianggap kehadiran orang itu tidak penting. Kami menganggap penting. Oke. Jadi begitu, jangan persoalkan kehadirannya lagi. Oke. Pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaannya, apakah saksi setuju karena yang diumumkan itu adalah perhitungan manual dan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, maka kelemahan dari Sirekap nggak perlu lagi dibicarakan. Terima kasih. Oke, berikut terkait.
Saya lanjutkan, ya mulia. Jadi kita jangan mengabaikan ya, menganggap ini tidak ada pentingnya. Itu keliru juga. Kalau nggak usah datang saja ke sini. Sama yang silakan. Majelis, Baik, yang mulia. Majelis satu lagi. Cukup. Maksud saya, cukup Pak Bambang. Pernyataan ngeyel itu juga nggak pantas diucapkan. Sudah saya sampaikan tadi, silakan. Hotman. Baik, terima kasih yang mulia. Ya, saya bisa memaklumi situasi seperti ini. Tetapi karena memang kenyataannya yang mulia memang membutuhkan informasi tersebut, tentunya kita harus gali lebih lanjut. Dan tadi meskipun sudah dijelaskan bahwa memang ternyata setelah dijelaskan bahwa Sirekap itu bukanlah menentukan hasil penghitungan suara, di mana di dalam perkara ini kita justru mempersoalkan tentang hasil perhitungan suara yang benar atau tidak benar, dan kemudian ada kecurigaan-curigaan dari pihak pemohon tentang adanya Sirekap ini. Saya hanya ingin saja mengkonfirmasi. Tadi ahli dari Profesor Marsudi sudah tegas menyatakan ketika saya tanya, apakah betul Sirekap ini bisa mempengaruhi perhitungan berjenjang yang dilakukan oleh KPU? Ahli tersebut tadi menyatakan tidak. Justru hasil daripada perhitungan berjenjang inilah nanti akhirnya yang dimasukkan kepada Sirekap. Sekarang karena Anda yang membuat alat ini, saya tanya, apakah benar pernyataan daripada ahli tersebut, apakah memang alat Sirekap ini bisa atau tidak untuk mempengaruhi perhitungan daripada perhitungan berjenjang yang dilakukan oleh KPU. Sehingga kita bisa tahu kalau memang ini pernyataan saudara dengan Marsudi bersesuaian, maka berarti bagi kita akan cukup jelas untuk dapat menyimpulkannya. Terima kasih. Tapi kami melihat bahwa saudara Hodari itu terlibat dalam beberapa kegiatan gerakan, misalnya gerakan 1 putaran, dan juga yang menyuarakan masa jabatan Jokowi untuk 3 periode. Dan saksi, malah lebih dari kuota. Penentuan akhir ditentukan pada saat sidang. Kami melakukan yang sama. Baik, saya hanya mengajukan itu. Terima kasih, Majelis. Silakan maju para ahli. Sebentar yang mulia. Apa boleh saya bicara yang mulia? Apa Pak Madir? Ini begini. Kami mendengar tadi salah satu di antara ahli yang tidak dihadirkan ini adalah Profesor Andi Muhammad Asrun SH. Yeah. Nah, saudara ahli ini sebelum begitu kita mulai untuk mempersiapkan segala hal terkait dengan permohonan ke MK ini, beliau masih sebagai Direktur Sengketa Pilpres untuk 03. Ya, yang kami khawatir bahwa kehadiran beliau sebagai ahli ini akan terjadi konflik kepentingan. Ya, sehingga saya secara pribadi, sudah bisa ditangkap. Saya keberatan dengan kehadiran saudara Muhammad Andi Muhammad Asrun. Tapi sekarang sudah tidak lagi ya? Memang betul dia mengundurkan diri yang mulia, tapi persiapan-persiapan awal ya untuk mempersiapkan ini beliau terlibat. Ya nanti keberatan Bapak dicatat, kemudian keterangan yang diberikan yang disampaikan berdasarkan di bawah sumpah itu yang sebenarnya kami nilai oleh Mahkamah. Baik. Tapi keberatan Bapak kami pertimbangkan. Yang mulia. Yang mulia. Saya duluan toh. Apa saya? Iya silakan Pak Dudung. Terima kasih yang mulia. Saya juga ingin menyampaikan atas nama pemohon 2 reservasi kami terhadap saudara Muhammad Hodari. Kenapa kami melakukan reservasi? Karena kami percaya bahwa sebagai ahli harus bersikap independen, tidak bias. Tapi kami melihat bahwa saudara Hodari itu terlibat dalam beberapa kegiatan gerakan, misalnya gerakan 1 putaran, dan juga yang menyuarakan masa jabatan Jokowi untuk 3 periode. Nah, saya cuma menyampaikan reservasi nanti kami pertimbangkan Pak. Mengganggu independensi yang bersangkutan. Terima kasih yang mulia. Baik. Yang mulia. Apalagi? Sama, kami juga menyampaikan satu catatan dan keberatan terhadap 2 orang sekaligus. Kepada sahabat saya Margarito Kamis dan kepada sahabat saya Hasan Nasbi. Karena yang saya tahu, beliau ini berdua itu sering sekali tampil di televisi mewakili 02. Bahkan pada acara terakhir saya dengan saudara Margarito Kamis, dia mengatakan bagian dari Prabowo, paling tidak pendukung Prabowo. Jadi yang mana yang Pak Refli sampaikan? Ya,
Yang mana namanya? Margarito Kamis dan Hasan Nasbi. Oke. Karena dua-duanya sering sekali mewakili 02 dalam perdebatan di televisi dan juga sering juga berhadapan dengan saya. Baik. Jadi kami meragukan juga independensinya untuk menyampaikan keterangan ahli. Iya, dicatat keberatan saudara. Silakan para ahli maju ke depan. Apa bisa satu lagi majelis? Majelis. Terakhir ya? Ya, terakhir ini terakhir. Saya mendapat informasi dari berita ini terhadap sahabat saya juga ini, Sobat Edi. KPK terbitkan surat penyidikan baru terhadap Edi. Apa relevansinya? Baik, relevansi ini yang saya jelaskan. Ya, kalau memang apa itu? Relevansinya adalah, mohon majelis pernyataan-pernyataan tidak sopan dari sebagian orang itu di menyampaikan Islam keras. Itu hampir tidak dibantah. Komisi Pemilihan Umum tidak membantah sama sekali dalil kubu Anies dan Ganjar yang menganggap pencalonan Gibran Rakabuming Raka tidak sah karena adanya pelanggaran prosedur. Padahal dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres pada Rabu 3 April kemarin, KPU diberikan kesempatan khusus oleh Majelis Hakim untuk membantah semua dalil pemohon. Terkait hal itu, kubu Anies dan Ganjar mengartikan sikap KPU tersebut mengamini pencalonan Gibran bermasalah. Pengacara Anies Mohaimin Heru Widodo menilai KPU mengonfirmasi dalil permohonan yang disampaikan kubu 01 dan 03. Dengan tidak dibantah, Heru mengatakan bahwa dalam hukum acara tersebut diakui dan terbukti. Sementara itu, hal senada juga disampaikan oleh pengacara Ganjar, yakni Mahdir Ismail. Mahdir menegaskan bahwa KPU tidak membantah petitum atau gugatan mereka agar Gibran didiskualifikasi karena pencalonannya tidak sah. Ia lantas menyinggung tidak ada saksi dan ahli yang membenarkan bahwa pencalonan Gibran bisa dianggap benar secara hukum. Menurutnya, tindakan KPU ini akan membawa konsekuensi yang serius terhadap status Gibran. Di sisi lain, Ketua Tim Pembela Prabowo Yusril Iza Mahendra mengaku bakal membantah dalil bahwa pencalonan Gibran tidak sah karena KPU tidak membantahnya dalam sidang. Menurut Yusril, KPU tidak membantah bukan karena mengakui dalil kubu 01 dan 03, melainkan tidak ditanyakan soal itu. Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini juga mengatakan pihaknya juga tidak merasa dirugikan atas bungkamnya lembaga penyelenggara pemilu itu. Yusril berujar bahwa pihaknya akan menghadirkan ahli untuk membantah dalil terkait pencalonan Gibran yang dianggap tidak sah. Terkait dengan argumen salah satu argumen, yaitu ketika kami menyampaikan Islam keras, itu hampir tidak dibantah. Bahkan tidak ada saksi dan tidak ada ahli yang membenarkan bahwa pencalonan Gibran itu bisa dianggap benar secara ini satu hal yang saya kira perlu sangat serius dan perlu kita cermati secara bersama. Kemudian yang kedua, terhadap keterangan ahli IT tadi, kami juga bertanya tadi misalnya bagaimana Tim Pembela Prabowo Gibran akan membantah sendiri dalil kubu Amin dan Ganjar yang menganggap pencalonan Gibran Rakabuming Raka tidak sah karena adanya pelanggaran prosedur. Hal ini menyusul sikap KPU RI yang bungkam dan tidak membantah dalil tersebut di dalam sidang. Ketua Tim Pembela Prabowo, Yusril Iza Mahendra menegaskan pihaknya akan membantah langsung kubu Amin dan Ganjar dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Pihaknya akan menghadirkan ahli untuk membantah dalil terkait pencalonan Gibran yang dianggap tidak sah. Menurut Yusril, KPU tidak membantah bukan karena mengakui dalil kubu 01 dan 03, melainkan tidak ditanyakan soal itu. Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini juga mengatakan pihaknya tidak merasa dirugikan atas bungkamnya lembaga penyelenggara pemilu itu. Sebelumnya, kubu Anies dan Ganjar merasa di atas angin usai sidang lanjutan sengketa Pilpres Rabu 3 April. Pasalnya, KPU tidak membantah perihal pencalonan Gibran meski diberi kesempatan khusus oleh Majelis Hakim. KPU justru hanya menggunakan kesempatan tersebut untuk membantah perihal kecurangan yang didalilkan terjadi melalui Sirekap. Itu teman Pak Wakil Kamal pakai kacamata hitam sakit? Oh. Kalau sakit tidak apa-apa? Iya. Kadang-kadang kan anak muda suka hanya tampilnya kurang tepat ya. Ya, silakan dipakai kalau sakit. Dari pemohon. Apakah ahli akan memaksa mahkamah ketika kami menhujahkan, mendalilkan fakta-fakta ada pelanggaran serius terhadap konstitusi? Pelanggaran serius mana? Telah sungguh-sungguh merobek
dan mengancam runtuhnya demokrasi konstitusional kita. Yang mulia, saya ini adalah pelaku 98. Pertanyaannya Pak Wakil. Pertanyaannya adalah, banyak penyimpangan hari ini terhadap spirit reformasi di depan mata adalah terjadinya mobilisasi struktur kekuasaan dari tentara, polisi. Apa ini? Pertanyaan adalah, apakah Mahkamah Konstitusi dibiarkan ada pelanggaran yang amat serius terhadap konstitusi, ancaman terhadap demokrasi konstitusional kita? Apakah kemudian ancaman dari kampus-kampus untuk pengadilan jalan atau kita biarkan? Pertanyaannya berkaitan dengan hujah dari yang disampaikan oleh ahli yang kedua itu Prof. Khairi tadi, ada Khairi berkaitan dengan Darul Mafasid Muqaddamun alal Jalbil Masolih. Di depan kita ada nampak kerusakan yang luar biasa. Apakah ahli akan meminta Mahkamah Konstitusi membiarkan kerusakan yang luar biasa itu? Itulah yang mungkin ahli jelaskan. Terima kasih. Baik, itu teman Pak Wakil Kamal pakai kacamata hitam sakit? Oh. Kalau sakit tidak apa-apa. Iya. Kadang-kadang kan anak muda suka hanya tampilnya kurang tepat ya. Iya. Silakan dipakai kalau sakit. Dari pemohon 2? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mulia. Tapi agak kurang komunikatif saya dengan ahli Margarito ini karena ketutupan nama tiang ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.